Pertempuran Surabaya adalah peperangan yang terjadi antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris pada tahun 1945 di Surabaya. Pertempuran Surabaya dimulai pada tanggal 25 Oktober dan puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Tanggal 10 November inilah yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kronologi pertempuran Surabaya dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama, bentrokan awal, yang terjadi pada 27 sampai 29 Oktober 1945. Tahap ini dimulai ketika pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Britania Raya dan India tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Mereka disambut oleh rakyat Surabaya dengan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Namun, suasana berubah menjadi tegang ketika pasukan sekutu mulai melakukan aksi-aksi yang dianggap provokatif oleh rakyat Surabaya, seperti mengibarkan bendera Belanda dan Union Jack di beberapa tempat, menurunkan bendera merah putih di Hotel Yamato atau sekarang Hotel Majapahit, dan membawa pasukan Nika bersenjata. Bentrokan pertama terjadi pada 27 Oktober 1945 ketika sekelompok pemuda mencoba merebut senjata dari pasukan Nika yang berada di Jembatan Merah. Aksi ini berujung pada baku tembak yang menewaskan beberapa orang dari kedua belah pihak. Bentrokan ini kemudian meluas ke seluruh kota Surabaya yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Kemudian pada 28 Oktober 1945, pasukan sekutu mendapat bala bantuan dari kapal perang HMS Cumberland yang membawa 3.000 tentara tambahan. Kapal ini juga membombardir kota Surabaya dengan meriamnya, yang menimbulkan kepanikan di kalangan rakyat. Pada hari yang sama, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim tiba di Surabaya untuk menenangkan situasi. Mereka berhasil mengadakan pertemuan dengan pemimpin pasukan sekutu, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, dan pemimpin pasukan Indonesia, Mayor Jenderal Sungkono. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada 29 Oktober 1945. Tahap 2. Kematian Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi insiden krusial yang kembali menyulut pertempuran. Jenderal A.W.S. Malabi, pemimpin pasukan sekutu, tewas di dekat Jembatan Merah. Kematiannya masih menjadi misteri, namun secara umum diyakini bahwa ia tewas dalam baku tembak antara pasukan sekutu dan pejuang Indonesia. Versi lain menyebutkan bahwa mobil yang ditumpangi Malabi terkena ledakan granat. Kematian Malabi ini memicu kemarahan besar di pihak sekutu. Mereka menganggap pejuang Indonesia melanggar kesepakatan gencatan senjata. Tahap 3. Ultimatum Sekutu 9 November 1945. Sebagai respon atas kematian Malabi, pasukan sekutu mendatangkan bala bantuan besar yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard. Pada 9 November 1945, Mansard mengeluarkan ultimatum yang sangat keras. Isinya, semua pimpinan dan rakyat Surabaya harus menyerah tanpa syarat. Semua senjata dan perlengkapan militer harus diserahkan kepada sekutu. Pimpinan pejuang harus hadir di lokasi yang telah ditentukan untuk tunduk pada sekutu. Ultimatum ini ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Suryo. Beliau menegaskan bahwa rakyat Surabaya tidak akan menyerah kepada ultimatum tersebut. Penolakan ini membulatkan tekad rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Tahap 4. Puncak Pertempuran 10 November 1945. Ultimatum yang ditolak menjadi pemicu utama dimulainya pertempuran besar-besaran pada 10 November 1945. Pada pukul 6 pagi, pasukan sekutu melancarkan serangan serentak dari darat, laut, dan udara. Mereka mengerahkan berbagai peralatan tempur termasuk tank, pesawat tempur, dan kapal perang.
Meskipun kalah dalam persenjataan, semangat pejuang arek-arek Surabaya sangat tinggi. Perlawanan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bung Tomo yang terkenal dengan pidatonya yang membakar semangat melalui siaran radio, Mayor Jenderal Sungkono, dan Gubernur Suryo. Pertempuran ini berlangsung sengit selama kurang lebih 3 minggu, mengakibatkan kehancuran parah di kota Surabaya dan menelan ribuan korban jiwa di kedua belah pihak. Beberapa tokoh penting dalam pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 antara lain: yang pertama, Bung Tomo; yang kedua, Gubernur Suryo; yang ketiga, Majen Sungkono; yang keempat, Kiai Haji Hashim Hasyari; yang kelima, Majen Mustopo; yang keenam, HR Muhammad Mangundiprojo; yang ketujuh, Abdul Wahab Soleh; yang ke-8, Muriel Stuart Walker; yang ke-9, Sugiarto. Pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 memiliki dampak besar baik positif maupun negatif. Secara positif, pertempuran ini membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan rakyat Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam mempertahankan kemerdekaan. Dampaknya juga terasa di kancah internasional, di mana negara lain mulai mendukung kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, pertempuran ini mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan trauma mendalam bagi masyarakat. Pertempuran ini menyebabkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk ribuan rakyat sipil Surabaya. Kota Surabaya juga mengalami kerusakan parah. Namun, perlawanan rakyat Surabaya ini berhasil memberikan dampak signifikan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya menjadi simbol semangat juang, patriotisme, dan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan. Meskipun secara militer Indonesia mengalami kekalahan, pertempuran ini dianggap sebagai kemenangan moral dan simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Perlawanan rakyat Surabaya juga memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan.